wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa min jumlatiha ay wa min jumlatid dzunub, termasuk daripada dosa-dosa yaitu kasyful aurat, membuka aurat. Melihat aurat haram, membuka aurat untuk dilihat juga haram, sama. Dan ini sudah perbuatan menjadi hal yang seakan-akan wajar bagi orang, padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Menutup aurat hukumnya wajib. Orang yang membuka aurat dan yang melihat aurat sama-sama berdosa. Allah perintahkan kita untuk memejamkan mata ketika tampak aurat. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki, memejamkan matanya melihat aurat, juga menjaga kemaluannya. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan juga kepada perempuan memejamkan matanya ketika melihat aurat dan menjaga kemaluannya. Perempuan melihat laki dengan syahwat itu hukumnya juga haram. Laki-laki itu bisa menjadi aurat bagi perempuan untuk dilihat kalau ada syahwat, haram hukumnya. Anggota perempuan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, haram hukumnya. Kalaupun mahram tapi dengan syahwat juga haram dilihat. Yang terpisah dari badannya pun juga haram dilihat. Rambutnya perempuan misalnya yang sudah dipotong itu aurat, nggak boleh dinampakkan. Kukunya perempuan itu juga aurat yang sudah dipotong, karena itu dikumpulkan itu. Karena itu dikumpulkan. Nah, ini sudah dianggap enteng aurat nih. Membuka aurat ini sudah dianggap enteng. Kadang-kadang potong di salon kemudian dibiarkan rambutnya ada di situ. Berarti dia sudah menampakkan aurat setiap saatnya itu. Karena itu dibungkus, diringkas lagi. Naam. Seluruh anggota badan perempuan itu adalah aurat. Karena itu haram untuk melihatnya, walaupun dalam rupa yang jelek itu perempuan. Atasi, tidak ada atasi, haram hukumnya. Hah? Termasuk wajah dalam pendapat yang mu'tamad. Termasuk wajah. Hah? Termasuk wajah. Jadi aurat itu ada dua. Ada aurat di sholat, ada aurat di luar sholat. Kalau aurat di sholat yang wajib ditutup, yang wajib ditutup. Nah, berbeda-beda di situ. Kalau perempuan yang merdeka aurat di sholat, ya, seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Kalau perempuan yang budak auratnya adalah antara pusar dan lutut, sah, berkaitan dengan sah dan batalnya sholat. Tapi kalau aurat yang ada di luar sholat itu ma yahrumun nadhar ilaih, yang haram dipandang. Bukan yang wajib ditutup, yang haram dipandang. Karena itu wajah itu adalah merupakan pandangan orang melihat itu perempuan, karena itu wajib ditutup. Bukan berkaitan dengan sah dan batalnya sholat. Kalau di luar sholat yang tidak boleh dinampakkan dan dipandang, begitu. Di antara anggota badan perempuan itu yang dipandang adalah wajahnya, bukan jempolnya. Karena itu wajah ditutup, jangan alergi kalau ada orang pakai cadar. Akhirnya bicara orang pakai cadar, sekarang gara-gara corona bercadaran semuanya. Baca di VG, itu bukan pakaiannya teroris. Ya memang cadar bukan adalah kewajiban, bukan, tapi menutup wajah itu kewajiban. Kalau di dalam tafsir Jalalain
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yurafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu dan katakan kepada putri-putri kamu dan katakan kepada wanita-wanita perempuan, wanita-wanita orang yang beriman, perempuan-perempuan orang beriman, untuk mereka tadi itu yudnina yurkhina min jalabibihinna, mengebawakan daripada kerudung-kerudungnya, ai ba'daha wajhahunna illa ainan wahidah. Kerudungnya orang dulu itu panjang, sebagian diturunkan ke wajah kecuali satu mata. Masih ingat perempuan-perempuan dulu, hubabah dulu, syaraif dulu, itu pakai kerudung, sudah pakai jilbab, ditutup lagi, ada seperti sarung begitu. Kalau jalan begini, illa ainan wahidah. Itu persis ditafsir begitu. Sekarang pakai cadar, ya silahkan, tapi lebih tepat yang begitu sebetulnya. Yudnina alaihinna min jalabibina ay yurkhina ba'daha wujuhahunna illa ainan wahidah. Kenapa? Karena dulu untuk membedakan perempuan yang merdeka dan perempuan budak, itu adalah yang merdeka tertutup wajahnya, budak-budak enggak. Karena itu budak-budak kalau ada yang kelihatan cantik dicari, milik siapa itu, mau dibeli, ditanya, budak siapa kau, itu dan ini. Tapi kalau sudah merdeka ditutup wajahnya, nggak ada. Dzalika adna yurafna fala yu'dain, supaya nggak diganggu sama orang. Sekarang yang merdeka dibuka juga, sama dengan budak jadinya. Jahiliyah jadinya, afa hukmal jahiliyah yabghun. Cari hukum jahiliyah lagi terbuka. Karena itu seluruh badan perempuan itu aurat, haram untuk dilihat dan haram dibuka, walaupun adalah perempuan itu jelek wajahnya. Insyaallah rai ketek topol pisan, tetap haram itu. Ya, satu kali penglihatan pada perempuan itu kata Nabi, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Satu kali melihat dengan perempuan yang ajnabiyah dengan syahwat, walaupun kepada mahram, itu merupakan satu panah beracun iblis. Bisa sekaligus mematikan, bisa sekaligus pelan-pelan ngerogoti kesehatan. Artinya dengan satu pandangan mungkin langsung bisa orang berzina. Kalau tidak, terus itu ngajak manusia itu untuk berpikir sampai akhirnya terjerumus ke dalam perzinaan. Karena itu jangan main-main dengan nazar. Kullu syai'in mabdaha minan nazari kamu'dhamin nari min mustasgharish syarari. Kebakaran itu dimulai dari api yang kecil, nggak langsung gede. Kapan kita anggap enteng api yang kecil, entar lagi akan menjadi kebakaran besar. Karena itu hindari sebab kebakaran besar, hindari perzinaan, mulai dari an-nadhar, mulai daripada melihat. Kenapa nadhar itu samun masmun bisa iblis? Karena melihat nadharah itu akan mengajak kita berpikir, fikir mengajak kita berzina. Karena itu likulli udwin minal insani haddun minaz zina. Wa zinal ain an-nadhar, wa zinal lisan al-kalam. Setiap anggota badan manusia tadi itu adalah bisa berzina. Mata zinanya melihat, omong kotor, omong porno, itu zinanya lisan. Kalau itu sudah terbiasa, faradnya yang akhirnya melakukan perzinaan. Faham? Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal min ummati minan nisa.
tidak aku meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki umatku melebihi daripada perempuan. Dikasih makanan babi, mungkin kita jijik. Dikasih pakaian sutra, mungkin bisa sanggup. Tapi kalau sudah dikasih perempuan, bahaya ini. Karena itu mereka paham nih, fitnah yang paling besar. Ditampilkan itu perempuan yang cantik dengan buka auratnya ada di TV-TV, matanya anak-anak kita yang melotot ke sana. Karena itu hendaknya betul-betul dikontrol itu semuanya, TV dan HP, karena itu akan bisa menyerembab manusia masuk dalam perzinaan nantinya, naudzubillah min dzalik. Karena itu wajib bagi untuk orang yang beriman untuk melindungi keluarganya daripada ini penyakit. Segala sebab yang menyebabkan manusia terjerumus ke sana betul-betul harus dihindari, khususnya al-khalwah wan nazar wal istima'. Khalwah dengan perempuan, sering duduk dengan perempuan, apalagi di tempat yang sepi. Ana niatnya, nggak usah niat inti dah. Inti kalau mau niat ke masjid, inti kalau mau niat baca Quran. Ana mau menyadarkan, inti yang sadar, inti haram. Nggak usah niat-niatan model begitu. Kalam fadhi itu semuanya. Kemudian melihat kepada perempuan, jangan. Kemudian mendengarkan ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat hatta daripada dai di atas panggung. Tinggalkan itu. Itu da'il fitnah itu. Itu dai yang mengajak fitnah itu. Bukan itu dakwah ilallah. Dakwah ilallah yang membuat kamu bertobat kepada Allah. Dakwah kamu itu yang membuat kamu semangat ibadah. Dakwah kamu itu yang membuat kamu zuhud daripada dunia, bukan membangkitkan syahwat. Tinggalkan itu tukang fitnah itu. Nggak usah didengarkan itu pidato-pidato yang porno itu. Itu semuanya mengajak kamu itu bisa berpikir dalam hal yang negatif dan akhirnya menjerumuskan kamu dalam perbuatan zina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu itu minta sesuatu daripada perempuan, jangan langsung lihat. Min wara'i hijab. Ambilkan itu, ambilkan ini, minta itu. Kalau di situ ada yang ajnabiyah begitu. Min wara'i hijab. Hal yang demikian ini penting sekali untuk kita terapkan supaya anak-anak kita, keluarga kita selamat dari perzinahan. Wallahu a'lam bishawab.